Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Alika Septizianka dengan NIM 2403 1554 117 dari kelas 2024D Prodi Sains Data Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas nomor 2 soal UAS Statistika Inferensia. Nah, dari soal nomor 2 tersebut, kita mendapatkan beberapa informasi penting yang dapat digunakan untuk menjawab soal-soal selanjutnya. Nah, di sini terdapat Y topi dengan nilai min 120 ditambah 0,45 X1 ditambah 2,8 X2, di mana nilai Y-nya itu adalah nilai transaksi harian, sedangkan X1-nya adalah jumlah pengunjung unik per hari, dan X2 adalah jumlah klik iklan berbayar per hari, dan taraf signifikansi dengan 0,05, lalu ada p-value X1 dengan nilai 0,00002, lalu p-value X2 dengan nilai 0,027, dan F hitungnya yaitu 19,8, lalu ada p-value secara keseluruhan yaitu 0,00002, lalu ada R kuadratnya yaitu dengan nilai 0,78, dan R kuadratnya yaitu 0,75. Lalu untuk soal yang A, jelaskan interpretasi dari koefisien X1 dan X2. Nah, dari soal ini kita akan melihat koefisien dari X1, X2 dari model regresinya, yaitu ini. Di sini ada nilai 0,45 untuk S1 dan 2,8 X2. Nah, maksud nilai dari koefisien X1 dengan nilai 0,45 adalah menunjukkan setiap kenaikan satu pengunjung unik per hari dengan jumlah iklan tetap akan meningkatkan nilai transaksi harian sebesar 4,5 satuan. Lalu sedangkan koefisien X2 dengan nilai 2,8 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu klik iklan berbayar per hari dengan jumlah pengunjung tetap akan meningkatkan nilai transaksi harian sebesar 2,8 satuan. Lalu di sini ada B, di mana kita disuruh lakukan uji signifikansi individual untuk parameter X1 dan X2 dan tentukan apakah keduanya signifikan pada alfa 0,05. Nah, di sini kita akan membuat H0 dan H1-nya terlebih dahulu, di mana H0-nya itu adalah variabel tidak berpengaruh signifikan dan H1-nya adalah variabel berpengaruh signifikan. Nah, untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan informasi dari p-value X1 dan X2 dari hasil R tersebut. Dari p-value X1, kita dapatkan nilai yaitu 0,0002, di mana 0,002 ini lebih kecil daripada 0,05, yaitu p-value signifikan, taraf signifikansinya. Maka hal tersebut tolak H0. Nah, untuk sedangkan p-value X2 dengan nilai 0,027, dia juga lebih kecil dari taraf signifikansinya yaitu 0,05. Maka dari itu untuk variabel parameter X2 juga dia tolak H0. Nah, dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 itu dua-duanya tolak H0, di mana berarti dia masuk ke dalam H1, yaitu X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap nilai transaksi harian. Nah, selanjutnya untuk yang C. Yang C ini kita dilakukan untuk uji F dan simpulkan model regresi secara keseluruhan signifikan. Di sini kita akan membuat seperti tadi H0 dan H1-nya terlebih dahulu, di mana H0-nya yaitu kita asumsikan bahwa beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Arti dari ini adalah semua variabel independen tidak berpengaruh secara simulan terhadap Y. Lalu H1 di sini minimal ada 1 beta yang tidak sama dengan 0. Berarti di sini minimal ada satu variabel independen yang berpengaruh terhadap Y.
Nah, di sini dari untuk mengerjakan soal yang ini untuk menguji F, kita dapat mengambil informasi dari sebelumnya, yaitu ada F hitung dan P value ini secara keseluruhan. Kita mengambil dua ini. Namun untuk memudahkan mengerjakan ini, kita menggunakan p-value yang langsung bisa dibandingkan dengan taraf signifikansinya. Di sini p-value-nya yaitu adalah 0,0002, di mana 0,002 ini lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Maka karena dia lebih kecil, maka dia tolak H0. Jika tolak H0, maka dia akan masuk ke dalam H1. Jadi kesimpulan dari uji F ini adalah model regresi tidak linear berganda signifikan secara simultan, sehingga variabel jumlah pengunjung dan klik iklan secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai transaksi harian. Lalu di sini ada nomor D, yaitu kita disuruh memprediksi nilai harian jika X-nya adalah yaitu 1.500 dan pengunjungnya yaitu 1.500 pengunjung dan X2-nya yaitu 80 klik iklan. Kita di sini dapat langsung memasukkan ke dalam model regresi linear yang ini dan memasukkan nilai 1.500 kepada X1 dan 80 ke X2. Jika kita tinggal masukkan min 120 ditambah 0,45 dikali 1.500 ditambah 2,8 kali 80 dan dihasilkan yaitu 779. Jadi prediksi transaksi harian dari X1 1.500 pengunjung dan X2 50 klik iklan yaitu 779 satuan. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang E, jelaskan makna dari R kuadrat sama dengan 0,78 dan R kuadrat adjust 0,75. Nah, nilai R kuadrat sebesar 0,78 menunjukkan bahwa 75% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel jumlah pengunjung X1 dan variabel klik iklan X2 dan sebanyak 22% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar dari model. Lalu R kuadrat adjust dengan nilai 0,75 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel independen, model regresi mampu menjelaskan 75% variasi variabel dependen. Nah, untuk pertanyaan yang F, yaitu mengapa R kuadrat adjust perlu dipertimbangkan dalam model regresi linear berganda? Karena dalam regresi linear berganda, nilai R kuadrat cenderung meningkat setiap kali kita menambah variabel independen, meskipun variabel tersebut tidak signifikan. Lalu dengan R kuadrat adjustment, kita dapat mengkoreksi hal tersebut dengan mempertimbangkan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. Sehingga R kuadrat adjust itu dapat memberikan ukuran kebaikan model yang lebih akurat pada regresi linear berganda. Baik, itulah pembahasan soal dari nomor 2 tersebut. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.